Ya, tak diajak di Piala Kemerdekaan, Vietnam malah merajuk. Kan suka-suka Indonesia lah. Ya, publik Vietnam menyindir habis-habisan timnas Indonesia U17 karena tak diajak main di turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Menurut warga Vietnam, alasan timnas Indonesia tak mengajak mereka ke Piala Kemerdekaan karena Garuda Muda takut kalah lagi seperti di final Piala AFF U23. Timnas Indonesia asuhan pelatih Nova Arianto terus berbenah jelang menatap Piala Dunia U17 Qatar yang akan berlangsung dalam hitungan bulan ini. Ya, belum lama ini PSSI juga menggagas mini turnamen yaitu Piala Kemerdekaan 2025 sebagai persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia U17. Sebagai informasi, Piala Dunia U17 Qatar 2025 menjadi keikutsertaan kedua bagi timnas Indonesia setelah edisi 2023 ditunjuk sebagai tuan rumah. Ketika itu timnas Indonesia gagal lolos ke fase berikutnya setelah terhenti di babak penyisihan dengan menempati posisi ketiga dari 4 tim grup A. Maka dari itu wajar jika PSSI ingin mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin dalam partisipasi kedua Garuda Muda di Piala Dunia U17. Apalagi pasukan Nova Arianto bakal menghadapi lawan-lawan kuat di grup H Piala Dunia U17. Ada Brazil, Zambia, dan juga Honduras yang akan menjadi rintangan yang harus dihadapi. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menjelaskan bahwa tujuan digelarnya Piala Kemerdekaan 2025 ini untuk mencoba gaya permainan timnas Indonesia U17. Karena kemarin Coach Nova ingin mencoba beberapa style permainan, karena kan di grup kita itu juga ada dari Afrika, ada yang Amerika Latin. Nah, ini sekedar kita mengukur saja, kata Erick Thohir. Dan rencananya Piala Kemerdekaan akan dihelat pada 10-18 Agustus di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, dengan mengundang 3 negara lainnya. Ya, ketiga negara itu antara lain adalah Tajikistan, Panama, dan Afrika Selatan yang semuanya juga akan tampil di Piala Dunia U17 Qatar pada bulan November nanti. Di sisi lain kabar kalau PSSI berencana menggelar Piala Kemerdekaan 2025 ternyata dengar oleh supporter ASEAN tak terkecuali warga Vietnam. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini warga Vietnam masih larut dalam kebahagiaan menyusul kemenangan dramatis atas timnas Indonesia di Piala AFF U23. Ini menjadi kedua kalinya secara berturut-turut Vietnam mengalahkan timnas Indonesia di perebutan trofi Piala AFF U23 sejak edisi 2023 silam. Saat tahu PSSI ingin menggelar Piala Kemerdekaan 2025, warga Vietnam memandang sinis. Pasalnya mereka merasa layak untuk diundang di turnamen itu. Lebih lanjut, supporter Vietnam berasumsi bahwa alasan PSSI tidak mengundang mereka karena timnas Indonesia kapok. Kejadian kalah di final Piala AFF U23 kemarin terulang kembali. Indonesia takut Vietnam nih, kata Tai Tomin. Vietnam tak diajak mungkin ya mereka khawatir kalau jadi runner up lagi, kata netizen lainnya. Atau netizen lainnya mengatakan Indonesia sedang mencari cara untuk mendapatkan gelar di negaranya. Wah, bikin turnamen sendiri demi memenangkan piala, kata para netizen. Berita selanjutnya, seiring dengan pergantian pelatih di Timnas Indonesia U23, perubahan permainan besar-besaran pun terjadi di tubuh skuad. Jika di bawah asuhan Shin Tae-yong dulu, Timnas Indonesia U23 memiliki filosofi bermain cenderung bertahan dan melakukan serangan balik cepat, maka tidak demikian halnya dengan permainan skuad Garuda Muda saat berada di bawah polesan pelatih Gerald Van den Boeck. Seperti mana yang terlihat di gelaran Piala AFF U23 kali ini. Pakem permainan Timnas Indonesia U23 memang berubah cukup drastis. Di bawah polesan pelatih Gerald, mereka memainkan filosofi sepak bola menyerang dan berorientasi pada penguasaan permainan
atas lawan-lawannya. Namun sayangnya, bukan hanya filosofi permainan saja yang berubah. Ternyata ada hal-hal baik yang diwariskan oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23 kini mulai memudar. Setidaknya, jika kita melihat sepak terjang Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 lalu, ada hal-hal positif yang ditinggalkan oleh STY mulai menghilang dari permainan skuad. Apa sajakah itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, sistem antisipasi serangan balik. Hal pertama yang mulai memudar dalam sistem permainan yang kini dimiliki oleh Timnas Indonesia U23 adalah sistem antisipasi serangan balik yang mereka miliki. Ketika masih dilatih oleh STY, skuad Garuda baik yang level senior maupun junior memiliki sistem pertahanan yang kompak dan saling cover. Sehingga ketika terjadi serangan balik dari pihak lawan, selain ada pemain yang mengadang, selalu ada pemain lain yang bertugas untuk menjaga area di belakang zona pertarungan. Namun sayangnya, di turnamen Piala AFF U23 ini sistem tersebut terbilang mulai terkikis. Gol dari Yot Sakorn, Burapa di babak semifinal menjadi bukti sahih dari hilangnya sistem warisan dari STY ini. Dan ironisnya, ketika Indonesia berjumpa dengan Brunei Darussalam, sistem pertahanan Indonesia juga beberapa kali kocar-kacir ketika The Young Beasts melakukan serangan balik ke pertahanan mereka. Yang kedua, serangan balik cepat. Skema warisan STY yang kini mulai memudar di tubuh Timnas Indonesia U23 era Gral Van den Boeck adalah serangan balik cepat yang efektif. Di era kepelatihan STY, pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh para penggawa Garuda untuk melakukan serangan balik cepat yang mana seringkali berbuah efektif. Kita tentu masih ingat dengan momen 2 gol Marcheng ke gawang Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga, atau gol-gol Indonesia di pentas Piala Asia U23 edisi tahun lalu. Kebanyakan dari lesakan itu merupakan buah dari skema serangan balik cepat yang mereka peragakan. Dan di era Gral Van den Boeck yang berorientasi pada penguasaan bola, banyak momen yang seharusnya bisa menjadi tumpuan untuk melakukan serangan balik cepat justru terbuang percuma karena anak-anak Garuda lebih memilih untuk melakukan delay permainan dengan melakukan umpan-umpan negatif ke arah belakang. Yang ketiga, antisipasi bola-bola udara. Ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong, Timnas Indonesia segala level usia, mulai dari junior hingga senior, dikenal memiliki ketangguhan dalam hal duel bola-bola udara. Jangankan tim-tim yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, negara-negara mapan dalam persepak bolaan benua Asia sekelas Arab Saudi, Irak, Bahrain, Kuwait, Yordania, Korea Selatan, dan tim-tim selevel mereka pun sangat sukar untuk bisa melakukan sistem pertahanan bola udara yang dibangun oleh para penggawa Garuda. Namun sayangnya, warisan yang ditinggalkan oleh STY tersebut kini telah memudar. Pada partai puncak gelaran yang seharusnya menjadi pertarungan penentu label juara, Indonesia justru bertekuk lutut karena mereka lemah dalam mengantisipasi bola atas yang berasal dari skema sepak pojok pemain Vietnam di menit ke-37. Memang, setiap pelatih memiliki filosofi dan gaya melatih yang berbeda. Semoga saja di era Gral Van den Boeck ini, hal-hal baik yang pernah didapatkan oleh Indonesia ketika masih dilatih oleh STY minimal bisa disamai. Ya, syukur-syukur bisa melebihinya.